Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Beki. Udah lama gua gak upload itu ya, ngobrol-ngobrol podcast itulah. Udah lama gua gak ngupload itu konten podcast. Dari kemarin gua upload review motor. Ini bukan podcast apa ya? Ya semacam podcast juga lah. Gua di sini mau ngobrol sama Gobrak. Brak. Ya. Sehat? Alhamdulillah. Gobrak, ya itu yang masuk prime sama gua di GTP gua. Nah, gua di sini mau ngobrolin vape atau rokok. Ya. Lebih bahaya mana sih Antara vape sama vape rokok. sama rokok? Gitu. Di sini si Gobrak ini sebagai pengguna setia vape dan gua rokok. Jadi gimana Brak kalau menurut lu? Vape bahaya nggak sih vape itu Brak? Menurut pribadi sih ya, banyak juga yang bilang bahwa vape itu nggak bahaya karena ini uap kan ya, kan asap beda sama rokok ini kan asap tuh. Kalau vape kan uap. Ya. Dan banyak juga vapers yang kayak dia ngecek ngeronsen dan hasilnya itu bersih gitu loh, meskipun dia udah nge-vape beberapa tahun. Gitu doang sih kebanyakan yang dari vapers. Terus selama lu menggunakan vape ada efek samping yang lu rasain nggak? Efek samping nggak ada sih, paling kalau yang vapers tuh yang biasa dia liquid. Dari liquid sih biasanya kalau dia yang biasa creamy, dia cobain liquid juicy, dia bakal agak mual gimana gitu sih biasanya gitu. Coba lu jelasin sedikit lah mengenal lebih dekat tentang vape. Jelasin karena lu sebagai pengguna vapers atau lah vape sejati. Jelasin coba Brak seperti apa sih vape itu? Vape tuh kan bisa dikenal juga orang tuh rokok elektrik gitu kan ya, bekerja dengan cara manasin cairan di dalam tabung gitu, atau ya yang bisa disebut RDA gitu loh. Terus ngubah lah jadi uap dengan pemanasan itu sendiri. Ya. Selain dari bentuk ya kan macam-macam tuh dari vape tuh bentuknya. Perbedaan mendasar dari kedua jenis rokok ini juga dari kandungan tembakau gitu loh. Vape gak ada kandungan tembakau kayak di rokok gitu loh. Namun hal itu tidak menjadi tolak ukur bahwa vape pasti lebih aman dibanding rokok. Jadi meskipun dari vape ini tembakaunya nggak sama kayak di rokok-rokok tradisional gitulah, tapi nggak bisa ditolak ukur juga bahwa vape ini lebih sehat dari rokok gitu loh. Makanya dari itu bukan hanya kandungan tembakau yang bisa meningkatkan resiko penyakit serius menyerang, misalnya kayak kanker gitulah. Penggunaan vape dalam jangka panjang juga resikonya bisa juga disebut bakulir. Kalau bisa dikat itu. Mas, pengguna vape katanya vape sejati. Umak nita maca. Kalau eta mah dika tuh langsung pembahasan di nikotin misalkan ya. Nikotin, rokok elektrik juga vape juga ada nikotinnya gitu kan. Vapers pasti tahu lah, liquid pasti ada nikotin sendiri gitu kan. Yang bisa bikin kecanduan. Makanya dari vapers ada juga yang dia udah kecanduan nge-vape gara-gara ya dari liquidnya itu sendiri yang ada nikotinnya. Dan kalau gue pribadi gitu kan yang kecanduan enggak sih, kayak yang sampai ada juga yang kayak kalau nggak nge-vape tuh sampai uring-uringan atau sakau lah ya. Sakau kayak ngerokok kan, misalkan nggak ngerokok tuh pasti sakau gitu lah, pengen kalau nge-vape. Enggak juga sih. Selama bulan Ramadan gua kan biasanya kalau bukan bulan Ramadan ya, gua kan pagi ngerokok nih, ngopi, sampai rokok, siang ngerokok, sore ngerokok. Nah semenjak bulan Ramadan gua berpuasa, enggak tuh gua ngerasain sakau. Paling gua ngerokok tuh malam lah, karena udah berbuka puasa ya. Yang siang, pagi, sorenya kan gua puasa nih. Gua sama sekali gak ngerasain namanya sakau. Tapi kebanyakan yang soalnya saya juga sebelumnya saya juga kan ngerokok dan ngerasain lah gitu kan, yang kayaknya kalau abis makan gitu kan ngerasain gimana lah gitu, pengen ngerokok atau apa-apa gitu kan.
ya itu dari nikotin vape maupun dari rokok sendiri gitu kan. Terus jadi zat-zat kimia, kita sambil baca di websitenya halodoc.com, zat-zat kimia lain yang bisa berbahaya. Selain itu zat-zat kimia lainnya yang juga terkandung dalam cairan rokok elektrik atau dari liquid ini sendiri, kayak formalin, asetaldehida, akrolein, timah, timbal, dan merkuri dapat membentuk aerosol yang berbahaya bagi kesehatan jika dipanaskan. Di sini disebut bisa berbahaya. Tapi di beberapa dokter juga ada juga kok yang nge-vape. Ya. Beberapa dokter. Dan emang gue juga tidak tidak benar-benar menjudge itu gak baik ya. Soalnya emang sekarang gue juga waktu itu lihat di kota sana, di kota Bandung ya, di Bandung gue lihat bapak-bapak pun udah mulai main vape. Bapak-bapak main vape, main pod itu sama aja kan sama vape. Sama. Cuman ya setahu gue tuh pod itu lebih praktis ya. Lebih praktis dia. Nggak pakai kapas kan dia. Jadi dia paling cuman ganti apa namanya, coil, cartridge. Nah kalau dari gue sendiri masalah rokok gue sendiri pribadi ngerokok dari gue coba-coba ngerokok tuh SD. Nah gue coba-coba ngerokok tuh SD tapi nggak aktif ya, cuman nyoba-nyoba doang lah, iseng-iseng doang, karena merasa dulu anjing gaya nih gue ngerokok nih. Nah sampai akhirnya gue nggak ngerokok lagi kan. Gue SMP mulai ngerokok lagi. Gue waktu SMP itu pendek, gue kurus lah. Sekarang juga masih kurus sih. Gue pendek. Nah sampai ada yang bilang nih, temen gue, katanya lu jangan banyak ngerokok, ntar lu gak akan tinggi gitu, bakal terus pendek. Sering tuh denger yang gitu. Gue dari situ takut lah, gue gak ngerokok lagi. Dan sorry, pas SMP pun gue ngerokok emang gak apa sih namanya, Gak terlalu aktif. Nah gak terlalu aktif, cuman ya gaya-gayaan doang lah, gaya-gayaan doang. Nah setelah gue dapet kabar seperti itu, gue takut gue agak tinggi, gue agak ngerokok lagi. Dan gue mulai olahraga, gue main basket. Akhirnya gue bisa tinggi lah, ya lumayan lah untuk cowok mah segini nggak pendek kan gue ya. Nah gue mulai basket, gue mulai tinggi lah, nggak seperti SMP gitu. Gue masuk SMA kelas 10, gue jadi perokok aktif Di SMA. Sampai sekarang gue jadi perokok aktif. Nah selama gue merokok dari SMA, gue sempat berhenti dulu tuh 2 bulan kalau nggak salah. Gue berhenti merokok itu pas kuliah semester 2 kalau nggak salah. Kenapa gue berhenti ngerokok? Ya karena gue pengen nyoba pola hidup sehat lah. Emang sih sehari pertama, hari kedua, hari ketiga susah lah buat berhenti merokok, harus ada gantinya. Pasti itu. Sampai gue beli permen buat ketika gue pengen ngerokok, gue makan permen. Masuk tuh 1 minggu gue udah mulai terbiasa lah. Jalan 1 bulan gue udah tanpa permen, gue udah gak ngerokok sama sekali. Gue disitu mulai benci sama asap rokok. Walaupun gue dulu perokok, tapi ketika 1 bulan gue berhenti ngerokok, gue jadi benci sama Gak enak pasti sih. Nah dari situ masuk bulan kedua, gue masih belum ngerokok lagi ya, gue masih berhenti rokok. Nah sampai suatu saat gue lagi pergi, ada penelitian dari kampus keluar kota. Gue kan di hotel sama teman-teman ya, jadi gue di situ pos perokok pasif. Jadi di lingkungan doang ya rokok. Dan gue tahu kalau perokok pasif itu lebih bahaya dibanding yang aktif. Nah habis itu udah gue ngerokok lagi 1 batang 2 batang, gue ngerokok 1 batang 2 batang. Akhirnya gue sampai sekarang jadi ngerokok lagi. Padahal ketika gue berhenti merokok, wah sumpah berat. Gue bangun tidur lebih fresh, dada gue yang pokoknya lebih enak lah. Gue langsung mulai sering olahraga dan lain-lain lah, melakukan kegiatan yang lebih produktif dan sehat ya. Benar-benar badan gue enak. Nah masuk bulan kedua itu sudah lewat, gue ngerokok lagi. Nah gue ngerokok lagi, emang awalan nggak enak rokok, Pasti sih kalau dari awal-awal. Gue paksain, gue terus ngerokok. Dan sampai sekarang gue ngerokok lagi. Ketika gue ngerokok, banyak sih, ada segelintir orang yang bilang
apaan sih ngerokok kan udah tuh bahaya. Bahaya. Ya terlebih cewek lah. Pasti cewek Pasti. lebih kayak sensitif gitu ngeliat Cewek ngedenger sensitif. cowok ngerokok. Tapi gua senang juga sih cewek kayak gitu. Ya dia sensitif sama rokok tuh karena emang tahu si rokok itu bahaya. Rokok itu berbahaya. Nah malah kita tetap melakukan itu, gua tetap ngerokok nih. Gua sempat berhenti ngerokok juga gara-gara cewek. Waktu SMA gua pernah berhenti ngerokok 1 minggu apa 2 minggu gitu karena cewek. Tapi percuma lah kalau bukan emang karena gue pengen sendiri berhenti susah Pasti. Nah dari situ ketika gue dengar banyak orang yang gak suka sama seorang perokok, sama cowok perokok, dan banyak orang juga yang berpikiran ketika seseorang merokok itu dia pengen dilihat keren, terlihat lebih keren. Tapi gue pribadi sih, gue merokok bukan ingin jadi keren, tapi gue ketika merokok gue merasa bukan lebih baik, lebih enjoy lah. Bisa. Apa nih yang bikin enjoy? Dan Ketika gua main asapnya nih, kalau gua pribadi, nih gua misalkan rokok nih, gua liat asap, gua main asap itu gua merasa lebih enjoy. Dan mungkin yang ngerasain enjoy itu yang kayak perokok yang bisa ngerasain itu, karena kalau betul. bukan perokok nggak bisa ngerasain gitu loh. Nih ini vape nih. Nah, kalau gua itu sih, dan emang sih rokok berbahaya. Ya namanya juga manusia lah. Dan gua juga banyak riset nih dari beberapa orang di sini, dia di kampung gua banyak yang lansia lah, tapi dia masih ngerokok masih banyak. Dan alhamdulillahnya lansia tersebut ketika dia masih merokok, dia masih sehat. Di umur gua pernah ngobrol sama tetangga gua yang umurnya 90 tahun lebih lah, dia masih ngerokok pendengaran dia masih bagus, penglihatannya masih bagus, dan dia masih bisa sapu-sapu belum merasakan sakit pinggang dan lain-lain. Gua nggak bilang bahwa merokok itu bisa bikin kita jadi long life ya. Gua nggak bilang kayak gitu. Itu tetap masih diatur sama Tuhan. Gua cuma survei riset lah ya. Ternyata menurut pandangan gua, rokok dibilang bahaya, emang bahaya. Cuma balik ke diri kita sendiri sih kalau menurut gua. Kalau gua berpikiran rokok itu nggak baik, gua sugesti nggak macam-macam dan aneh-aneh lah, ya otomatis kita pasti cepat dapat si imbas dari Rokok tersebut. Kalau gua sih ya bisa dibilang menikmati lah. Tapi gua juga pasti berhenti merokok ketika gua menikah, karena gua gak mau sampai anak gua ntar merokok juga. Kenapa? Kalau misalkan gua udah nikah nih, pokoknya gua ngerokok, pasti anak gua bilang, wah bapak juga katanya ngerokok. Gak mau lah gua kayak gitu. Nah, jadi yang paling penting itu rokok atau vape, dua-duanya pasti punya bahayanya. Ada bahayanya. Dan Di kedua sini, itu ya gue sendiri sebagai yang nge-vape gitu nggak bilang bahwa lu semua harus nge-vape, ataupun Samsul sendiri yang ngerokok nggak harus nyuruh kalian semua ngerokok kayak gitu sih. Sebenarnya itu semua balik ke diri masing-masing. Kalau lu udah tahu, misalkan lu mau nge-vape, lu harus tahu kayak resiko-resikonya itu loh, resiko nge-vape itu kayak gimana, dan lu harus siap itu sendiri. Kalau ngerokok misalkan lu harus tahu resikonya ngerokok kayak gimana, kayak gitu sih paling kalau lu mau coba vape atau rokok. Kalau dari gue sendiri. Nah, dan ketika gua berpikiran bahwa vape itu sama-sama berbahaya ya, gue sempat nge-vape juga tapi setelah gue pikir-pikir, kalau menurut gue sih lebih boros vape. Emang Lebih boros vape kan? Tadinya gue berhenti dari rokok, pengen ke vape tuh gue pengen coba lebih irit. Tapi saya pikir si vape itu ternyata lebih lebih boros. mungkin yang kayak pakai pod doang itu dia bisa lebih irit lah gitu kan, karena kebutuhannya nggak terlalu banyak, beda sama kayak vape gini gitu kan, mod RDA itu beda. Dan yang paling miris tuh generasi sekarang lah, generasi tahun 2000-an lah ya.
Gue kemarin waktu lagi main ke Cipanas tuh, lu sendiri pasti, lu nggak udah cepet dulu kalau nggak salah. Gue di belakang sama temen gue sama si Gepeng, gue lagi ngerokok kan, ada bocil-bocil yang ngejar-ngejar gue, mang, katanya minta rokok. Kalau gue lihat dari mukanya dari, Oh yang waktu kita itu nyari ayam, nah kita nyari ayam, bocil-bocil sekitaran umur berapa ya, 7 tahun 7 lah, tahun, 8 tahun lah SD sekitar lah ya, itu, masih SD. Mang katanya minta rokok. Gue bilang, bocil lu ngapain rokok? Gue bilang gitu kan. Lu masih kecil lu udah mulai ngerokok. Gak apa mang, cina biar keren nih, cina minta dulu sebatang mang. Gua kasih kan, sampai dia ngejar-ngejar gua, mang itu bekas rokoknya bang. Gua lempar kan udah habis nih si puntungnya, rokoknya udah habis kan. Gua lempar, diambil sama dia. Nah yang miris tuh kayak gitu. Ya generasi sekarang sih namanya juga ya, apa sih? Generasi tahun 2000-an. Ya gua sayangnya seperti itu. Jadi lu belum waktunya buat ngerokok. Gua pun dulu SD emang sempet nyoba kan, tapi ya belum waktunya lah. Mungkin dari segi sudut pandang orang lain juga, wah anak kecil merokok benar-benar gak baik. Bahkan di usia sekarang pun ketika ada orang yang tidak menyukai rokok pasti memandangnya kita itu merokok tuh gimana gitu ya, gak baik pasti. Ya, pasti gak baik. Dan gua sempet dengar juga tuh kalau di jalanan, di jalan raya gak boleh ngerokok. Yang ngerokok tuh ditilang polisi kan. Gue setuju tuh. Walaupun gue perokok, emang sih gue sempet lah suka ngerokok di jalan sambil nyetir kan, sambil motoran. Tapi setelah ada larangan seperti itu, gue langsung nggak berani nyoba ngerokok lagi di jalanan. Ya, yang pertama kalau kita ngerokok di jalanan, asapnya habis sama angin. Terus ya ngeganggu orang. Nah, karena gue pribadi pernah ngerasain gitu loh, di depan gue ada rider motor yang dia ngerokok dan anginnya tuh masuk, apalagi kalau lagi pakai helm full face yang langsung gitu ke mata dan mata tuh langsung merah men. Gua sempet tuh gue lagi jalan, jadi si sekar rokoknya itu bukan puntung sekar rokok lah, calacah rokoknya tuh gua lagi pakai motor kan, dia buang dari mobil masuk mata gua, perih gua. Semalaman gue pergi gara-gara itu. Emang pasti itu. Terus itu gue kesel. Apalagi yang masih ada baraknya gitu loh. Wah, kena mata tuh gue kesel banget tuh, panas, sumpah benar-benar panas. Kesadaran diri lah itu mah. Ya lu emang suka ngerokok nih, lu demen sama rokok, tapi seenggaknya lu harus menghargai orang-orang sekitar lah ya. Orang lain. Dari mulai kerumunan lah. Kalau misalkan lu ngerokok di luar juga, jangan sampai lu ngerokok dekat kerumunan. Soalnya kan lu bisa menghargai. Di situ banyak juga orang yang nggak ngerokok, terutamanya ketika lu berkerumun dan ada anak kecil atau ibu-ibu hamil atau lansia lah ya. Kayak misalkan di rokok dari ceracahnya itu sendiri, dan vape juga sama sebenarnya kalau kita lagi di kerumunan gitu. Mungkin bagi orang-orang yang tahu vape atau suka sama nge-vape kan cium asapnya itu harum lah karena dia punya rasa-rasa sendiri. Tapi beda kalau yang kayak ibu-ibu dan yang nggak tahu vape lah, awam tentang vape, keganggu dengan asapnya gitu loh. Karena ya asap vape tahu sendirilah gitu kan, tebal. Tapi bisa ngeganggu. Gue dilarang berak sama bapak gue. Katanya gue dilarang nge-vape. Udah coba mah mending ngerokok aja katanya. Karena emang bapak gue sih nggak nge-vape ya. Dia ngelarang gue nge-vape. Jadi dia lebih mending ya. Daripada nge-vape gue mending ngerokok gitu. Karena kata bapak gue, kayak lo ngapain katanya nge-vape, kayak banci aja gitu ya. Ya wajar lah karena bapak gue emang dari SD juga udah mulai rokok. Dan emang wah itu mah kaum tahun berapa lah, generasi tahun berapa, kalau bokap gue tuh udah berusia ya. Jadi dari gue sih rokok atau vape itu sangat-sangat berbahaya bro. Gak ada keuntungannya ya? Gak ada sih keuntungan. Dari yang gue tahu nih, yang benar-benar gue tahu dari vape itu mengandung nikotin kan. Dan sama rokok juga mengandung nikotin yang buat itu bikin kita ketagihan kan. Kecanduan. Kecanduan. Ya makanya dari situ gue tidak pernah menyalahkan yang vape, ngapain nge-vape gini-gini, enggak, gue juga pernah nge-vape dan gue tahu bahayanya sama dengan rokok. Ya cuman kita saling menghargai lah. Saling menghargai aja sih, karena ya orang-orang Indonesia tuh kurang dengan toleransi gitu kita loh. toleransi juga. Kita nggak boleh asal judge, wah rokok gini, wah vape gini. Ya udahlah kita saling nyaman dengan apa yang kita lakukan.
ya gue nyaman di rokok merokok gue. Lu nyaman di vape, oke bebas lu vape selama itu nggak mengganggu gue, selama asap vape lu gak kena muka gue, lu sembur nggak apa-apa, nggak jadi masalah kan. Dan gue juga menghargai lah orang yang tidak merokok ataupun tidak yang dia tidak suka rokok, gue menghargai. Kalau bisa nih, ayolah kalau lu semua yang nonton ini lihat bocil-bocil yang ngerokok, lu marahin lah. Ya bukan marahin lah, jadi kasih tahu lah, kasih tahu lah gitu loh. Bahwa ngerokok itu nggak baik bro. Miris banget gua kemarin lihat si bocil itu yang minta rokok, sampai rokok bekas gua yang udah habis dia ambil, udah pungut, dia langsung isep lagi. Gua bilang perasaan gua dulu kayak gini gitu ya. Gua dulu di umur dia merokok sih pernah, cuma nggak sampai kayak gitu. Berani beli aja enggak gua. Dulu nggak berani beli, apalagi ini minta-minta. Paling gua juga dapat dari minta ke temen gitu. Ini dia minta ke orang yang kenal, dan seumuran dia harusnya tuh main kelereng lah. Ya kan gua malam ketemunya beres tarawehan ya. Harusnya dia perang samping lah. Yang sewajarnya, kalau nggak main kalau di rumah gua polisian kejar-kejaran. Nah, ini malah ngerokok. Parah sih kalau jadi kayak gitu. Tarik kesimpulan aja lah dari kita berdua, aku itu gak baik dan vape juga kita bilang gak baik. Jadi lebih baik kita tidak melarang kalian untuk tidak merokok, tidak nge-vape, cuman kita sini ngobrol aja lah masalah vape dan rokok, karena gua juga di sini selalu rokok dan lu sebagai vapers. Ya udah, kita harus hidup berdamping aja lah antara rokok dan vape. Jadi segitu dari podcast gua kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.